Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yadina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Al-Azizil Hakim. Apa? Tak kerungu lagi. Apa? Apa? Atau banget ada mulai lirih banget. Apa? Kamu ngasakir? Bismillahirrahmanirrahim. Wabnu Asakir ngan ngaliyin karramallahu wajah Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatun man qalahunna inda fatihi dakhalal jannah. La ilaha illallah al-halimul karim salasan. Walhamdulillahi rabbil alamin salasan. Tabarakalladzi biyadil mulku yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada beberapa kalimat yang siapa saja mengucapkannya ketika dia meninggal maka dia masuk surga. Jadi ketika dicabut nyawanya itu dia mengucapkan salah satu ini, La ilaha illallahul halimul karim. Tidak ada Tuhan selain Allah, Al-Halimul Karim. Allah itu Al-Halim, Maha apa ya? Maha Arif, Maha bijak, Al-Karimu, dan zat yang maha mulia. Maksudnya maha mulia di sini itu maha memberi. Ucapannya 3 kali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salasan 3 kali. Tabarakalladzi biyadil mulku yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah, zat yang di tangannya segala kekuasaan, yaitu Allah. Yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang menguasai tiap-tiap sesuatu. Jadi siapa mengucapkan salah satu kalimat tersebut ketika mau mati dia masuk surga. Wal hakimu An Sa'id bin Abi Waqqasin anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id bin Abi Waqqas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslimin qala fi maradihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 marratan. Famata fi maradihi dzalika u'tiya lahu
ajru syahidin. Wa in bari'a bari'a. Wa qad ghufirat lahu jami'u dzunubihi. Siapa saja orang Islam ketika sakit mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sering nanti jangan. Mengucapkannya 40 kali. Kemudian orang itu mati karena sakitnya itu. Maka orang itu diberi pahala mati syahid. Kalau dia sehat tidak mati, maka dia sehat dan benar-benar segala dosa-dosanya telah diampuni Allah. Nah, kayak sakit maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Zalim ini banyak salah, banyak dosa. Bacanya 40 kali. Nek lara ini memang kalau sakit kan sebaiknya untuk baca-baca apa saja yang mengingatkan zikir, mengingat Allah. At-Tabarani, Imam Tabarani meriwayatkan man qara'a surat qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi mi'ata marratin lam yuftan fi qabrihi wa amina min qatil qabri wa hamalahu al malaikatu yaumal qiyamati bi ajnihatiha hatta yujizunahu minas sirati ilal jannati. Imam Tabarani meriwayatkan, siapa yang mengucapkan membaca surat Qul huwallahu ahad al-Ikhlas di dalam sakitnya, membacanya 100 kali, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 100 kali. Kemudian orang itu barang siapa mengucapkan membaca surat Qul huwallahu ahad di dalam sakitnya, yang sakitnya itu menjadi sebab dia mati, membacanya 100 kali, maka orang itu tidak akan diberi fitnah di dalam kuburnya, tidak akan diberi cobaan di kuburnya. Dan orang itu aman dari kesempitannya alam kubur. Ya, di alam kubur tidak dapat fitnah, tidak dapat siksa, terlepas dari kesempitan alam kubur. Itu berarti kan dia masuk surga. Dan orang itu akan dibawa malaikat di hari kiamat nanti dengan sayapnya si malaikat, hingga dia bisa melewati as-sirat menuju surga, melalui siratal mustaqim. Jadi ada orang sakit, pada waktu itu dia membaca Qul huwallahu ahad 100 kali. Kebetulan dia mati, itu dapat begini nih. Di alam kubur dia tidak mendapat siksa, mendapat fitnah, tidak juga mendapat sempitnya alam kubur. Berarti kebalikannya, berarti mendapat nikmatnya alam kubur. Dan di hari kiamat nanti dia digendong malaikat melalui titian atau melalui jembatan yang harus dilalui itu sampai masuk surga.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sing apike tiap hari maca kulhu ya ta. Ketika sakit nanti udah menjadi kebiasaan. Orang itu kalau punya kebiasaan misalnya tiap hari baca kulhu 100 kali. Tiap hari baca terus. Suatu ketika karena dia entah pergi, entah sakit, entah apa, tidak membaca sehari 2 hari. Nah itu tetap dihitung dapat pahala membaca kulhu. Ya begitu. Aku punya rutinitas itu bagus. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bi amrin haqqin man takallama bi fi awwali mat jangihi min waradi najjahullahu minan nari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah engkau aku beritahu dengan satu hal yang benar, yaitu siapa yang mengucapkannya di awal dia tiduran, di awal dia ada di tempat tidur karena sakitnya. Allah menyelamatkannya dari neraka. Qultu bala. Kemudian Abu Hurairah menjawab, iya mau. Qala la ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut wa subhanallahi rabbil ibad wal balad walhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahu akbar kibriya'u rabbina wa jalaluhu qudratuhu bi kulli makanin, dan seterusnya. Bahwa itu ya keadaan. Rasulullah bersabda, yaitu ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan, wa huwa hayyul la yamut, dan Allah itu maha hidup dan tidak mati, wa subhanallahi rabbil ibadi wal balad, maha suci Allah Tuhannya semua hamba dan semua negara, semua wilayah. Walhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin, dan segala puji hanya milik Allah. Aku memuji Allah dengan pujian yang banyak, yang bagus, yang penuh keberkahan. Segala puji Allah itu aku memujinya dalam tiap-tiap keadaan. Allahu akbar, Allah maha besar, kibriya'u rabbina wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makan, kebesaran Tuhanku dan keagungannya serta kekuasaannya atas tiap-tiap tempat. Allahumma in kunta amratani liqabdi ruhi fi maradi hada faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa angidni kama a'atta ulaikal ladina sabaqat lahum minkal husna. Ya Allah, jika engkau menjadikan sakitku ini untuk mencabut ruhku, di sakitku ini karena sebab sakitku ini, maka jadikanlah ruhku di dalam arwah-arwahnya, di dalam ruh-ruhnya orang yang telah terdahulu yang mendapatkan kebaikan darimu. Dan lindungilah aku sebagaimana engkau telah melindungi
mereka, orang-orang yang telah engkau, orang-orang dahulu yang telah mereka, orang-orang terdahulu yang telah engkau berikan kebaikan. In mutta fi maradika dzalika fa ila ridwanillahi wal jannati. Wa in qatik tarafta dunuban taballahu alaika. Kalau engkau kebetulan mati dalam sakitmu itu, maka engkau menuju ridha Allah dan surganya. Meskipun benar-benar engkau telah melakukan dosa-dosa, Allah menerima atau mengampuni atau memberikan tobat untukmu. Jadi, apal ya apik. Nek rapal paling ora iki ngerti isine ta, terus dieling-eling. Jadi kalau bisa itu ya ada amalan-amalan rutin lah dadine. Ketika sakit nanti ya otomatis sudah melaksanakan. Oh, cara gampang iki ya. Ya rasa ndonga lara, nek lara sesuk, nek pas lara suatu ketika. Nah, banyak membaca apa saja. So. Intinya ini kalau orang sakit itu banyak berzikir itu nanti kalau mati ya masuk surga. Toh. Kalau hidup ya diampuni dosanya dan sakitnya itu akan tidak terlalu terasa. Betul. Dengan catatan tentu dia itu kalau melakukan dosa-dosa besar ya bertobat, mohon ampun. Ya. Terus dia tidak membuat kerugian atau merugikan orang lain, tidak korupsi, tidak maling, tidak ini, tidak riba. Nah itu kan menyangkut orang lain, tidak menipu orang. Loh, kalau itu kan harus minta maaf pada yang bersangkutan dulu baru diampuni Allah. Rezekinya ya berusaha yang halal. Maksudnya ngono kuwi. Nek padahal koruptor armati lenggak-lenggak terus astagfirullah la ilaha illallah enggak ada gunanya itu. Enggak ada gunanya. Sebelum dia mengembalikan hasil korupsinya. Sebelum dia minta halal. Nek korupsi nek negara minta halal kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada kasalah. Maksudnya ngono ki anggere hal-hal seperti itu tuh dijaga. Itu agama itu gampang ngono. Istighfar diampuni Allah. Seandainya ada dosa besar belum sempat bertobat ya bisa saja tetap diampuni Allah. Mungkin karena anaknya memintakan ampunan, mendoakan temannya, saudaranya, sahabatnya, gurunya, muridnya, tetangganya, semacam itu. Atau semuanya tidak memintakan ampunan, tapi Allah berkenan memberi ampunan, ya bisa aja. Yang tidak diampuni Allah itu kalau tidak ditobati sebenarnya cuma satu tuh, musyrik, mensekutukan Allah, itu harus tobat sendiri. Musyrik itu apa? Percaya selain Allah itu bisa menentukan nasib kita. Percaya ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah. Itu musyrik. Itu enggak akan diampuni Allah kalau tidak bertobat sendiri. Yang kedua, dosa yang menyangkut hak milik orang lain.
menyangkut makhluknya. Enggak bisa diampuni Allah kecuali sudah minta halalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar hidup wajar-wajar saja, menyambut gaya hati-hati, rasa curang, rasa korupsi, rasa maling, rasa ngakali, rasa menipu, ngono kuwi, jujur, sedikit ngalah, bagian disedekahkan, rasa dengan sing dawa-dawa, ibadah sing penting anggere rutin ngaji ya ta. Rutin ngaji nek ora ngaji kok ya ora diitung karo Kanjeng Nabi. Malan sithik-sithik udah. Semuanya insya Allah jadi gampang. Kerja yang tekun, rajin, tanpa mengganggu ngaji, ya. Gak usah ambisius. Ya. Jadi, ya insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Nek kok kan ya kan apa-apa ya dadi angel, dirembuki angel. Wis kebacut dirembuk angel iki ya angel ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan-bacaan ini bagus kalau hafal ini yang ngajari Rasulullah toh. Seandainya tidak hafal gimana repot ngapalkan? Ya enggak apa-apa. Tidak harus juga. Bisa diganti bacaan-bacaan yang lain. Nah, Arama apa lalu. Wangan muadzin man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal, siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. La ilaha illallah terus mati ya, itu masuk surga. Itu la ilaha illallah itu yang di situ dimaksud adalah meniru la ilaha illallahnya Rasulullah. Inilah yang la ilaha illallah yang mengandung Muhammadun Rasulullah. Kan itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbasin iftatihu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah alakinuhum indal mauti la ilaha illallah fa inna man kana awwala kalamihi la ilaha illallah akhiru kalamihi la ilaha illallah thumma asya alfasanatin masuk ilangan dambin wahidin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ajarilah anak-anak kalian ajarilah pertama kali kalimat yang ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian berupa kalimat la ilaha illallah. Yang diajarkan kepada anak kita pertama kali itu la ilaha illallah. Itu kan nanti variasinya sokai so Allah so yang lain. Allah, itulah. Ora kok anak dhewe iki maem ngono ya. Pertama mamam. Ini bener ki Allah, la ilaha illallah. Jari ini kecilik. Walakinuhum indal mauti la ilaha illallah, dan talqinlah mereka orang-orang itu ketika mau mati dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau orang udah sentik-sentik air mati kayaknya ditalqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora wis semeh kurang sedikit kayak Allah itu lah.
Fa inna man kana awwala kalami la ilaha illallah akhiru kalami la ilaha illallah thumma sya'al fasana dan masuk ilangan tambin wahidin. Sebab siapa saja yang kalimat awalnya itu la ilaha illallah dan kalimat akhirnya juga la ilaha illallah, kemudian dia hidup 1000 tahun, dia tidak akan ditanyai satupun dosanya. Anak-anak itu ucapan pertamanya la ilaha illallah, ucapan terakhirnya juga la ilaha illallah. Dia meskipun hidup 100 tahun, dalam masa 1000 tahun hidup itu kan mesti banyak dosa. Enggak akan ditanyai satupun. Maksudnya semua diampuni Allah. Atau maksudnya orang seperti itu mesti terjaga dari dosa. Atau 1000 tahun hidup itu dia tidak melakukan dosa-dosa yang berat sehingga semua diampuni. Pakai jam itu bunjul 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Miqal bin Yasarin Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam itu kan tak kritik sing waton daftar korban itu. Tapi itu masih lebih bagus daripada tidak sama sekali daftar. Jadi main ayam gitu si Jokowi Pak Wan CS. Terus apik ra ketan ngawur ini daftar ku wis luwih apik mbangane sing sama sekali tidak berniat untuk daftar. Karena berarti tidak ada upaya loh. Ya memang di tingkat fikih itu korban itu kan sunat muakkad. Nah, dan kalau sudah pernah korban sudah gugurlah kesunatan itu. Itu tingkat fikih loh. Bagi yang mampu loh. Bagi yang kalau tidak mampu tidak apa-apa. Tapi kan juga ada hadis-hadis yang menakutkan mengenai korban itu, ya. Siapa yang mampu korban tidak mau korban maka begini dan begitu, ya. Bisa apik daftar ya apik. Ra ketang daftar ngawur, ya. Wis luwih apik bangane daftare gemang, ya. Aku kira ngomong apa lali, ya kadang lali ya sesuk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.